Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para kiai, para ajengan, para ulama dan juga keluarga besar daripada Majelis Ta'lim Al-Ghuraba yang diasuh langsung oleh guru kita Ustadz Budi. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala keinginannya diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Ya, jadi ibadah itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Apa yang dimaksudkan ibadah yang bersifat zahir? Ibadah yang bersifat zahir adalah ibadah yang mana kalau kita kerjakan nampak dan kelihatan. Jadi ibadah zahir itu ibadah yang kelihatan, yang nampak. Orang sholat 5 waktu nampak. Orang berpuasa kelihatan. Orang berangkat haji kelihatan. Ya, orang sodako atau orang baca Quran kelihatan. Itu adalah ibadah-ibadah zahir. Nah, ibadah zahir ini nggak boleh kita tinggalkan, karena ini adalah merupakan kewajiban kita. Jadi harus ibadah zahir itu kita kerjakan sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, di sana ada yang namanya ibadah batin. Ibadah batin itu berbicara tentang hati, ibadah qalbiyah. Nah, ibadah batin atau ibadah qalbiyah ini tak nampak, nggak kelihatan. Beda kalau ibadah yang zahir tadi, sholat kelihatan, puasa kelihatan. Tapi kalau sudah berbicara tentang ibadah batin, tidak ada yang bisa melihat kecuali kita punya diri dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini harus berjalan seiring bersama. Orang tidak boleh mengedepankan ibadah zahir. Terkadang sholatnya bagus, puasanya bagus, umroh dan hajinya hampir tiap tahun berangkat haji, tiap bulan berangkat umroh, bagus. Tapi ibadah batinnya nggak beres, ibadah qalbiyahnya nggak benar, ya, maka tidak akan bisa menjadikan ibadah tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah batin ini penting. Apa sih itu ibadah batin? Ibadah yang berbicara tentang hati. Misalnya ya, hasud, iri, dengki, itu adalah bagian-bagian daripada penyakit hati, ya, penyakit hati. Nah, ibadahnya apa? Membersihkan hati, kemudian gampang memaafkan orang lain, gampang untuk membantu kepada orang lain, ya. Itu ibadah-ibadah batin, ya. Nah, ibadah batin ini penting sekali, ya. Kadang orang ibadah zahirnya bagus tapi ibadah batinnya rusak. Nah, kalau ibadah batinnya rusak, maka ibadah zahirnya tidak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah batin ini penting. Orang ibadahnya bagus tapi sombong. Ada orang ibadahnya bagus tapi punya penyakit hasud. Ada orang ibadahnya bagus, ya, tapi punya penyakit hati yang nggak beres. Nah, ini akan menghambat
bahkan menolak daripada ibadah-ibadah yang bersifat zahir. Jadi ibadah zahir wajib kita lakukan, tapi jauh lebih penting adalah ibadah batin. Nah, ibadah batin saja, ya, ibadah batin saja nggak cukup, nggak bisa kalau kita meninggalkan daripada ibadah zahir. Misalnya ada orang, buat apa pakai jilbab, yang penting hatinya teh bersih, kan begitu. Buat apa kita kadang-kadang lihat, buat apa ikut pengajian tapi kalau hatinya kotor. Nah, kadang-kadang orang begitu, ya. Jadi ibadah batin ini penting, ya. Nggak bisa dipisahkan antara ibadah zahir dengan ibadah batin, nggak bisa dipisahkan. Keduanya itu harus berjalan seiring bersama. Ibadah batin saja dibersihkan, ibadah batin saja dicuci, dibersihkan. Tapi kalau ibadah zahirnya nggak beres, nggak bisa. Ya. Nah, jadi jangan sampai ibadah zahir kita ditolak oleh Allah gara-gara ada penyakit ibadah batin. Nah, ibadah zahir harus dijalankan, ibadah batin jauh lebih utama. Jauh lebih utama untuk dipoles, untuk dibesar, untuk dibenarkan, untuk diluruskan. Karena kedudukan seseorang itu bisa menjadi mulia karena ibadah batinnya bagus. Orang itu bisa jadi mulia itu kalau batinnya bersih. Orang itu bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah manakala hatinya bersih. Bicara tentang hati. Makanya Nabi mengatakan, innallaha yanduru ila qulubikum. Bahwasanya yang dipandang oleh Allah itu adalah hati. Pusat pandangan Allah itu hati. Orang kalau sudah hatinya beres, insya Allah dohirnya gampang. Kenapa kita ibadah malas? Kenapa kita ibadah kurang semangat? Kenapa kita kalau berangkat ngaji kurang semangat? Mungkin batinnya nggak beres. Mungkin batinnya banyak penyakit. Mungkin batinnya udah kronis, banyak sekali penyakit-penyakit. Sebab penyakit batin itu akan menghambat daripada ibadah-ibadah zahir. Orang mau bangun tengah malam jadi malas. Kenapa? Batinnya rusak. Orang mau sholat berjamaah di masjid jadi malas. Kenapa? Batinnya rusak. Orang mau baca Quran tiap hari jadi malas. Kenapa? Karena batinnya rusak. Jadi ibadah batin itu sangat amat penting, ya, dibanding daripada ibadah zahir. Tapi bukan berarti zahir ditinggalin. Jadi jangan punya pemikiran begini, udah saya bersihkan batin saya lah, yang penting hati saya bersih, walaupun nggak sholat nggak apa-apa. Ya kan? Banyak sekarang yang begitu, ya. Hatinya pokoknya bersih. Buat apa hadir pengajian tapi kalau hatinya kotor? Buat apa sholawatan kalau hatinya teh jorok? Jadi kumaha teh? Justru pengajian seperti ini dalam rangka ngebersihin hati. Justru kalau kita hadir sholawatan, justru sholawat itu adalah satu upaya untuk membersihkan hati. Ibadah-ibadah zahir atau ibadah-ibadah yang nampak itu kalau kita lakukan bisa membersihkan hati, membantu. Tapi tetap yang paling dominan adalah ibadah batin. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu warda, dalam satu kalimat menarik beliau katakan, inni ma wasaltu ilallah bikasrati salat wala qiyam bikasrati salat wala siyam. Aku nyampe ke derajat yang paling tinggi sehingga aku mendapat kemuliaan dari Allah, mendapat makam wali dari Allah, itu bukan karena ibadah saya, bukan karena sholat saya, bukan karena puasa saya, bukan karena itu. Padahal puasanya Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu puasanya 40 tahun berturut-turut, 40 tahun berturut-turut, dan tidak berbuka kecuali dengan 3 kurma dan 1 air, segelas air. Ada riwayat lagi mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu melakukan sholat subuh pakai wudhu isya, jadi nggak pernah tidur. Ibadahnya luar biasa, tapi beliau tidak mengandalkan. Ibadah Syekh Abdul Qadir Jailani bangun tengah malamnya tahajudnya 100 rakaat. Kita nggak ada bangun 100 rakaat ya. Subuh 2 rakaat aja sambil molor, apalagi pakai bangun tahajud. Benar tak? Jangan pakai mimpi. Salat tahajud itu Masya Allah, kalau datang bulan Ramadan itu pun karena barengan sahur. Hilang Ramadannya ya juga hilang, ya kan? Ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa, zikirnya luar biasa,
sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa-puasa yang sunnah-sunnah. Beliau kerjakan, bahkan bukanya pun masya Allah. Itu yang beliau lakukan. Tapi beliau mengatakan, aku tidak membanggakan itu. Enggak. Yang menjadikan aku seorang wali, seorang yang dicintai oleh Allah, bukan karena itu semuanya. Apa? Beliau mengatakan, aku dekat kepada Allah bil karam wa tawadhu wa husnul khuluq. Masya Allah. Aku menjadi mulia seperti ini, mendapatkan makam dan tinggi, mendapatkan makam yang mulia di sisi Allah, al-karam, karena aku adalah orang yang paling dermawan. Aku adalah orang yang lapang dada, gampang memaafkan orang lain, tidak pernah meletakkan dendam di dalam hatinya, nggak pernah benci sama orang lain, nggak pernah punya musuh sama orang lain. Semua yang ada di hadapannya adalah kekasih dan orang-orang yang dicintainya. Lihat, itu yang menjadikan beliau mulia di sisi Allah, bersih hatinya. Beliau nggak punya musuh. Beliau nggak punya musuh. Ya. Semuanya dijadikan orang paling dekat sama beliau. Semuanya orang yang paling dicintai oleh beliau. Al-Karam. Dan beliau orang yang memuliakan seseorang. Waljud, beliau adalah orang yang gampang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dermawan. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sebab itulah beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang wali Allah. At-tawadhu, beliau mempunyai sifat tawadhu, merendahkan diri. Ya, hatinya bersih, akhlaknya bagus. Ternyata hal-hal yang bicara tentang hati itulah yang menjadikan orang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yuk kita belajar. Kita belajar introspeksi diri. Kita lihat kita punya hati ini. Penyakit hati kita ini banyak. Ya. Kadang-kadang sombong. Padahal nggak tahu apa yang disombongkan nggak ada. Nah, nanti model kita disombongkan. Duit nggak punya. Ilmu nggak ada. Ya. Apa yang mau disombongkan naon? Kekayaan juga pas-pasan. Tapi gayanya teh, wah melenteh. Kayak orang paling kaya, ngomongnya teh paling tinggi, ya, sombongnya. Beb, yang penting sombong dulu, urusan kaya ntar wae dulu. Masya Allah. Apa? Kita ini banyak, kadang-kadang kita nggak sadar, kita ini mengucapkan satu kalimat, ucapan yang bermuara pada kesombongan. Apa diantaranya? Kalau kita punya apa-apa tuh cerita sama orang teh. Alhamdulillah, saya teh kemarin diberikan sama suami saya emas teh 1 kilo. Emang manfaatnya teh naon? Apa tujuannya? Mau pamer? Tujuannya apa? Mau pamer? Mau dilihat sama orang, oh suami kita punya duit. Apa pamer? Apa tujuannya? Apalagi yang diceritain orang miskin. Orang yang punya emas juga enggak cerita depannya dia. Kan itu namanya menyayat-nyayat hati orang itu. Kita cerita sama orang yang kita tahu bahwa orang tersebut buru-buru beli emas. Beli perak aja nggak bisa. Tapi kita cerita luar biasa dengan bangganya. Masya Allah. Dikasih rezeki sama Allah Ta'ala udah sombong kita ini. Nah, itu ngerusak kita punya amal. Ibadah kita bisa gugur, sholat kita bisa ditolak gara-gara ada dzarrah minal kibir. Satu dzarrah, secuil daripada rasa kibir tersebut akan menghapuskan kita punya ibadah. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Masya Allah. Merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Itu nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman Allah. Nggak ada yang tahu. Terkadang kelihatannya orang ini bagus, tapi siapa yang tahu batin kita? Kita ini manusia, kalau mau jujur paling joroknya orang adalah manusia. Kita ini orang yang kemana-mana bawa najasah, bawa najis. Di perut kita ini najis, semuanya kotoran. Kotoran, kita ini kotoran. Kemana-mana teh bawa kotoran kita ini. Kita ini banyak berbuat salah, berbuat dosa. Jangan sok suci, cuman karena ditutup aja sama Allah Ta'ala. Kita ini karena ditutup, Allah mayastur, mudah-mudahan Allah tutup kita punya aib. Kita ini punya maksiat, punya dosa, yang kalau kita dibuka sama Allah Ta'ala malu. Malu. Setiap kita ini punya dosa yang tersembunyi, yang Allah Maha tahu. Tapi karena cintanya Allah, ditutup sama Allah Ta'ala. Nggak diceritain sama Allah. Terkadang di malam hari kita berbuat maksiat, nggak ada satu manusia pun yang melihat ketika kita berbuat dosa. Tapi Allah Maha tahu. Ditutup sama Allah. Jadi hakikatnya manusia ini jorok, manusia ini kotor, banyak dosa. Kalau kita sudah bisa, kalau kita sudah tahu itu semuanya, lantas apa yang mau dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa? Kita kalau mau jujur, sholat kita pun nggak layak untuk diterima. Sholat kita,
ibadah kita nggak layak untuk diterima. Apalagi berbicara tentang hati. Makanya hati ini paling penting. Hati ini paling penting, ya. Kalau kita bisa menjaga permainan hati, kita bisa ngebersihkan kita punya hati. Ya Allah, tembus pandangan kita dengan Allah. Para aulia Allah, para kekasih Allah itu mereka menekankan tentang masalah hati. Kalau sudah hatinya bersih, ya Allah, doa digabul oleh Allah, hati diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa? Hatinya bersih. Tapi kalau orang sudah hatinya kotor, ya Allah, yang ada cuman curiga aja sama orang teh. Ada orang begini curiga, ada orang begitu curiga, ya, ada orang berbuat baik curiga, berbuat jahat apalagi. Kadang-kadang kita sering melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kita itu perhatian banget sama kesalahan orang lain, perhatian banget. Kalau suruh lihat kekurangan orang lain, sampai pakaian aja, masya Allah. Teliti banget kita, Bu, teliti banget. Lihat pakaian sesama pengajian gini, sesama pengajian. Ya, tiap bulan ketahuan tuh kerudung yang itu biru, terus teh. Itu bulan kemarin pakai kerudung itu. Aja pakai kerudung itu tuh, kayaknya nggak punya kerudung tuh orang. Benar tak? Bu, bulan kemarin kayaknya baju dasternya itu Ibu. Ibu nggak punya duit buat beli daster, ketahuan. Masya Allah. Teliti amat lihat kerudungnya orang teh. Mau hijau, mau biru, mau coklat, biarin, masa bodoh teing. Kenapa kita harus pikirkan ke orang lain? Kenapa kita perhatian ke orang lain? Padahal kita punya diri teh perlu diperhatikan. Orang yang suka perhatian sama orang lain, ketahuilah bahwa orang lain juga perhatian sama kita. Cuma kita bisa ngomong, orang lain nggak ngomong gitu aja. Padahal orang lain juga tahu. Sama, kerudung kamu juga nggak pernah ganti. Benar tak? Perhatiannya tuh luar biasa sama orang. Jangan. Itu akan ngerusak daripada urusan hati. Akhirnya ibadah kita yang kita kerjain, sholat kita, puasa kita, akhirnya gagal, tidak diterima oleh Allah gara-gara dirusak oleh hati kita. Makanya kalau habis sholat doa, Allahumma soffi gulubana, ya Allah bersihkan hati kami, ya Allah. Minta sama Allah. Orang kalau sudah hatinya bersih, hidup teh nyaman, enak. Enggak, kalau ditanya punya musuh, nggak punya musuh. Dendam sama orang, enggak ada dendam, nggak ada musuh. Semuanya teh orang yang ada di hadapan kita, orang yang kita cintai semuanya. Nih ya Habib Ali yang ngarang Maulud nih, diajarin oleh ibunya setiap kali mau tidur, umur 7 tahun, umur 6 tahun. Ibunya seorang solehah, seorang perempuan yang luar biasa. Setiap kali mau tidur itu Habib Ali yang ngarang Maulud ini umurnya baru 6-7 tahun. Setelah mau tidur, apa kata ibunya? Angkat kau punya tangan ya Ali, disuruh angkat, kemudian diajarin doanya. Salah satu doanya apa? Hai Ali, katakan, kalau hari ini ada orang yang mendolimi kamu, kalau hari ini ada orang yang menghina kamu, kalau hari ini ada orang yang mencaci maki kamu, kalau hari ini ada orang yang hasut sama kamu, maafkan dia sebelum dia minta maaf sama kamu. Masya Allah. Bisa ente, Bu? Ibu teh gelisah. Kalau tidur bawa dendam teh, pikirannya besok tunggu saatnya. Benar tak? Iya. Nah, tunggu kesempatan yang pas, pasti aku balas. Mikir tempat yang bagus, begitu ayat tempat yang bagus untuk ngebalas, dor tembak kita. Iya. Oh, begitu kita ngebalas, puas. Udah kayak dapat emas 1 kilo ya kita, Pak. Puas kalau sudah bisa balas orang, puas. Padahal kemenangan itu manakala kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan, itu menang. Jangan kalian berpikir kalau kejelekan dibalas kejelekan itu berarti menang, bukan. Justru kalau ada orang berbuat jelek sama kita, tolong dibalas. Biarkan mereka berbuat jelek, biarkan mereka berbuat sesuatu yang dosa. Kita jangan ngikuti irama mereka. Ada orang ngata-ngatain kita, kalimatnya jorok, kalimatnya nggak bagus. Kitanya nggak kuat, dibalas juga. Kita ngeluarkan kalimat-kalimat jorok, terus apa bedanya? Apa bedanya? Sama, jorok ketemu jorok, jelek ketemu jelek, sama. Tapi kalau ada orang ngomong jelek sama kita, senyum aja. Jangan dibalas. Habib nggak kuat, Habib. Ya Bu, nggak kuat, harga diri. Cakep, alasannya teh cakep. Harga diri saya, Beb, dipermalukan depan umum, pret yang begitu teh. Dipermalukan depan umum, dipermalukan.
Kita kalau berbuat maksiat dipermalukan sama Allah. Itu yang dipikirin, bukan makhluk, bukan umat. Silakan manusia mau menjatuhkan kita, silakan, nggak ada urusan, asal jangan Allah. Yang penting yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan karena mau nilai dapat depan manusia. Nggak penting. Apa manusia teh masa bodoh tinggi sama manusia teh? Iya. Jadi jangan kita kalau dicaci maki sama orang, wah, kalau saya nggak balas beb, malah diinjek-injek saya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Bu, kalau ada orang ngomong kotor, ngomong jorok, jangan diikutin. Nanti kitanya nggak beda jauh sama dia. Beb, dia suka ngebohongin saya bohongin juga, beb. Dia dulu pernah fitnah saya, ayeuna sekarang waktunya saya fitnah juga dia. Terus apa bedanya kita sama dia? Apa bedanya? Sama bedanya. Enggak, bukan begitu. Kalau ada orang berbuat jahat, lakukan perbuatan kebaikan sama kita. Karena kalau jahat dengan jahat nggak pernah berhenti. Akhirnya yang satu balas juga, akhirnya lama wae terus begitu, dendam-dendaman. Tetangga sama tetangga nggak tegur sapa. Saya alhamdulillah gedek sama tetangga itu, beb. Sudah hampir setahun saya nggak tegur sapa. Wow, bangga. Setahun nggak tegur sapa teh bangga. Padahal itu perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang dalam agama. Itu merusak hati dan pikiran kita. Kok malah bangga? Kalau ada orang yang begitu, datengin. Jangan merasa rendah diri ketika kita meminta maaf kepada orang yang kita menganggap kita benar. Kalau ada orang salah minta maaf sama kita, pantas dan harus. Tapi yang luar biasa itu orang benar minta maaf sama orang salah. Ayo begitu. Benar, tapi minta maaf sama orang salah. Itu yang hebat. Orang-orang yang demikian itu hanya yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan cari nama, bersih menurut pandangan manusia. Kita ini kadang-kadang begini, Bu, ya. Begini, kita ini kadang-kadang bagaimana menjaga nama besar kita atau menjaga harga diri kita di depan umat. Jaga kita punya nama, gengsi. Kalau nama kita hancur di depan umat, wah. Kita kan sering begitu tuh, ngejaga nama baik kita nanti dihancurkan. Jangan, ini nama baik harus dijaga. Jangan sampai nama baik kita depan manusia teh hancur, tapi depan Allah yang kita jaga itu nama baik kita depan Allah dulu, bukan depan manusia. Silakan manusia mau menganggap kita jelek, mangga. Silakan manusia mau menganggap kita apa saja, silakan, nggak ada urusan. Yang penting jalan kita sama Allah baik, maka insya Allah kita akan dituntun oleh Allah dan akan dibela oleh Allah. Akan Allah tunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Kita kalau mau cari pembelaan yang datang dari Allah. Nggak usah ngebela. Kita nggak usah ngebela diri. Kita ini kalau hidup minta bantuan sama Allah, minta pembelaan sama Allah Ta'ala, maka kita tidak akan pernah menggubris apa yang terjadi di hadapan kita. Manusia ini macam-macam sebabnya. Manusia teh riweuh. Baik diomongin, jelek apalagi, ke masjid diomongin, nggak ke masjid omongin, hadir pengajian diomongin, nggak hadir diomongin. Ribet ya. Ini manusia udah nggak ngasih kita makan, nggak ngasih kita duit, tapi ngomentarin lagi hidup kita tadi. Kok itu manusia teh diteropong itu perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan tadi diteropong, dilihat terus. Nah kalau kita mau pakai akalnya manusia, nggak bakal bisa melangkah kita, nggak bakal bisa melangkah. Jalan aja. Manusia mau ngomong apa saja biarin, Bu. Yang penting pasang kita punya niat yang bagus, bersihkan kita punya hati, jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, jangan ada sesuatu yang bakal merusak kita punya hati. Nah insya Allah kalau itu kita bersihkan, ibadah kita yang dohir, yang nampak, maka Allah akan terima berkat daripada hati yang bersih. Itu yang pertama. Jadi ibadah, ada ibadah dohir, ada ibadah batin. Begitu juga di dalam rumah tangga. Ada juga yang namanya nafkah dohir, ada juga nafkah tuh ya. Ini bagian ibadah. Nafkah dohir dalam rumah tangga. Nafkah dohir, ada juga nafkah batin. Jadi semua itu ada dohir, ada batin. Begitu juga dalam rumah tangga, ada yang namanya nafkah dohir, ada yang namanya nafkah batin. Apa Habib nafkah dohir? Nafkah dohir buat seorang suami ngebeliin ibu baju, ngebeliin ibu kerudung,
ngebeliin ibu mobil, ngebeliin ibu emas. Bagus tak? Bagus tak, Bu? Ibu digitukan tak sama suami? Ayana diingatkan ku Habib, biar ibu-ibu, biar bapak-bapak pulang pengajian teh, ibu dibelikan semuanya. Amin. Kalau sadar. Itu namanya nafkah dhahir. Benar tak? Bedak dibelikan, lipstik dibelikan, kerudung dibelikan, ya, baju dibelikan. Itu namanya nafkah dhahir, ya, nafkah dhahir. Dan itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Begitu juga ibu punya nafkah dhahir juga kepada suami. Naon teh? Setrikain bajunya. Itu nafkah dhahir. Masakin masakannya. Itu termasuk nafkah dhahir. Nah, ada nafkah dhahir, ada nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Nafkah batin itu yang bersentuhan dengan hati. Yang bersentuhan dengan hati. Ini yang paling penting nih. Boleh bapak belikan istri bapak baju, kerudung dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, istri kita punya batin, punya hati. Yang mana hati tersebut juga harus diberikan kebaikan. Diberikan kebaikan. Karena batin ini sangat penting. Terkadang ibu-ibu diberikan semuanya, diberikan pakaiannya, diberikan bajunya, diberikan semua perlengkapannya, tapi batinnya sakit. Batinnya luka. Ini kewajiban buat seorang suami untuk apa? Untuk menjadikan batin itu bagian daripada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami untuk apa? Supaya batinnya teh seger. Paham ya? Batinnya seger. Jadi dohir diberikan, pakaian diberikan, batinnya juga harus dijaga. Bagaimana Habib menjaga batin seorang istri? Nah, atau bagaimana Habib menjaga batin seorang suami? Ini penting, Bu. Sebab batin ini urusannya dengan hati, ya Bu ya. Dengan hati. Orang kalau sudah batinnya tenang, hatinya bahagia, insya Allah rumah tangganya akan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Nah, dijelaskan oleh para ulama, nafkah batin itu diantaranya mulatafah, lemah lembut dengan pasangan, lemah lembut dengan suami. Kalau ngomong sama istri teh yang enak begitu, kalau ngomong teh yang sejuk, kalau ngomong teh yang indah, karena itu batin. Jangan cuma dibeliin baju, jangan cuma dibeliin mobil, jangan cuma dibeliin emas, tapi batinnya dikoyak-koyak. Paham? Batinnya teh dihancurkan. Nggak ngomong sama istri kecuali nggak enak pak omongannya. Selalu menyakiti hati. Ini nggak imbang. Maka pahala zahir tadi akan dirusak dengan pahala batin. Kita tidak mendapatkan pahala batin. Kenapa? Karena kita menyakiti seorang istri. Begitu juga seorang istri kepada seorang suami. Ada nafkah batin. Ketika kita melakukan segala sesuatu, hendaklah bagaimana caranya supaya hati seorang suami itu bahagia. Itu urusan batin. Nah, kalau itu dijalankan, zahirnya dijalankan, batinnya dijalankan, maka insya Allah akan terwujud daripada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau nggak bisa. Jadi zahir dan batin harus beriring bersama. Ibadah begitu juga, harus ada zahir, ada juga batin. Nah, kalau itu berjalan bersama, maka insya Allah Allah akan berikan kita kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ayo bertanya. Ini yang terakhir tadi, Beb, cocok dengan pertanyaan ini. Baru datang tadi pagi. Ini, Beb, ada peperangan di dalam rumah tangga, Beb. Jadi, tetapi tidak langsung pakai WA, Beb. WA, jadi saling marah-marahan. Akhirnya suami mengatakan begini. Ini tak asli bahasa. Pek wae, dek kumaha ge, dek pisah hayu. Terserah mau pisah ayo gitu. Itu kata suaminya. Lalu istrinya karena kebakar ucapan itu, dia pun mengatakan, "Nya mangga." Berarti tos uih berarti tos tong uih ka dieu deui berarti. Nuhun tos jadi salaki abis selama 10 tahun.
Hampura selama jadi pamajikan abi loba dosa kasalaki. Ini yang ditanyakan B. Apakah sudah jatuh talak? Yang kedua, terus kumaha? Nah ini baru kejadian 3 hari yang lalu katanya nih Bu. Saya nanyain, punten selama Pak, saya masih takut. Saya sana itu mohon jasa Bu. Yang jelas bahasa Jerman tadi saya kurang begitu paham. Tapi alhamdulillah diterjemahkan, saya punya anak karena beliau juga duduk di Jerman lama, jadi paham. Bahasanya pek nah. Yang kedua kayaknya peperangan tapi dihadiri oleh 2 orang yang pengecut. Buktinya apa? Lewat WA. Nggak berani ketemu kan? Berarti nggak gentle. Suaminya nggak gentle, istrinya nggak gentle. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah bukan lewat WA. Duduk yang baik. Kalau memang belum bisa diselesaikan, hadirkan orang ketiga. Untuk apa? Untuk menjembatani daripada sebuah pertengkaran. Dianjurkan dalam Al-Quran, kalau seorang suami dan istri lagi ribut, nggak ketemu. Suami bawa egonya, perempuannya bawa ego. Sebab kadang-kadang perempuan ini paling sulit, Pak. Punten Bu. Kalau suami punya 1 dalil, perempuan punya 1000 dalil. Iya. Kita ini kalau ngasih penjelasan sama istri, 1 menit, istri akan menjawab 3 jam seperempat. Panjangan istri. Makanya saya sering katakan, ngadepin istri ilmunya diam. Kalau istri lagi ngomel, tong dijawab. Anggap aja radio rusak. Tong dijawab. Sebab kalau dijawab semenit, itu bisa 24 jam kali 3. Enggak pakai berhenti. Terus panjang ayah. Enggak sampai di situ. Pertengkarannya di tengah rumah dibawa ke dapur. Sampai di dapur mau masak dibawa ke masak. Bahkan malam mau molor. Seakan-akan estafet, lanjut Pak, lanjut. Dilanjutkan sampai mau tidur terus. Bangun tidur, ya Allah belum minum air putih. Lanjut lagi, itu nggak berhenti. Makanya kalau ngadepin istri teh, sing sabar Pak. Ya, makanya harus punya 3 jantung. Punya 3 jantung. Kalau ngadepin tapi insya Allah kalau istri-istri yang di sini istri soleha. Seneng banget dibilang soleha teh. Saya cuma nyenengin hati aja Bu. Saya tahu ya nggak soleha teh Bu. Sebab kadang-kadang teh pakaiannya masya Allah rapat, hadir selawat, hadir gini, padahal sama suaminya teh nggak beres kadang-kadang Bu ya. Jangan Bu ya. Saya waktu itu dapat pertanyaan itu ya, Bib, istri saya teh jago solawatan, di mana-mana pengajian hadir Bib, masya Allah solawatan di mana-mana hadir, tapi kurang ajar sama saya Bib, kumaha teh. Bu, kita ngaji supaya dapat ilmu supaya kita bisa taat sama suami. Jangan ngajinya getol, tapi jadi security di rumah juga tuh getol. Ngebentak suami, ngebangkang suami. Jangan Bu ya. Nah, insya Allah. Itu tadi apa pertanyaan tadi? Gini. Itu kita tahu bahwa hak tolak itu hanya milik suami. Hak tolak itu hanya milik suami. Jadi nggak boleh istri mengatakan saya tolak Bapak. Naik pangkat namanya nih. Ya, karena hak tolak itu cuma milik suami. Kalau ada istri minta tolak bagaimana Habib? Seperti tadi kasusnya, kan gitu. Karena mungkin nggak kuat ya. Tadi yang ngomong suami. Oh suami yang ngomong. Kalau begini udah ada kita otomatis kata istrinya, iyalah gitu. Oh diiyain sama suami. Diiyain sama istrinya. Wah galak banget istrinya teh. Kalau kalimat sudahan menurut hatinya dia, saya jawab dengan 2. Ya, pertama, kalau kalimat sudahan dan itu disepakati oleh hatinya, artinya kalimat sudahan itu mengganti kalimat tolak, niat dalam hatinya saya cerai, maka jatuh tolak. Kalau hatinya mengiyakan, hatinya mengatakan bahwa ucapan saya ini sudahlah kamu pulang ke orang tuamu. Kalau kalimat itu maksudnya perceraian, maka jatuh tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendapat dari ulama Syafi'iyah. Apa yang mengatakan bahwa yang namanya tolak itu bilafdin soreh, dengan ucapan yang jelas. Apa ucapan yang jelas? Saya cerai kamu. Nah, jadi cerai itu ada dengan ucapan jelas, ada dengan kinayah. Dengan non teh kinayah teh? Dengan apa? Kiasan, dengan kiasan. Pulang kamu ke orang tuamu.
Maksudnya dalam hati, udah pulang, sudah cerai, udah cerai. Maka jatuh toh. Nah, ini yang tahu si suami. Maksudnya dia suruh pulang, si suami apa maksudnya? Kalau maksudnya dia cerai, maka ketika berhubungan badan, hukumnya zina. Jelas? Jelas? Jadi makanya si istri minta kepastian. Bapak nyuruh saya pulang ini, apa maksudnya ini? Bapak mau nyerah saya, apa saya pulang disuruh piknik ke rumah? Ya supaya jelas gitu ya Bu ya. Mungkin barangkali saya lagi stres, disuruh refreshing sama bapak pulang ke rumah, ya alhamdulillah bisa ketemu orang tua. Apa itu tujuannya? Apa memang saya mau dicerai? Nah, minta kejelasan supaya apa? Supaya tidak ada tashkik, keraguan ketika kita nanti berhubungan badan. Ya, minta kejelasan seperti itu. Tapi kalau dia niatnya mau mencerai, jatuh cerai. Makanya hati-hati ya, kalimat tolak ini hati-hati ya, jangan gampang. Jangan gampang semara apapun, sebesar apapun problem dalam rumah tangga, kalimat tolak jangan dipakai. Kalimat tolak jangan dipakai ya. Itu kecuali kalau memang benar-benar menyalahi syariat, sudah melanggar aturan Allah silahkan. Tapi kalau masih belum, gara-gara sepele, gara-gara udah nggak usah. Enggak. Ini akhirnya dia si suaminya itu ampun-ampunan. Artinya dia minta maaf, saya kebablasan, saya keceplosan. Nah, terus itu masih ada lagi tuh. Maafin terus bentar Bu. Ya namanya rumah tangga ya. Dia kepingin kumpul sama istrinya, tapi sampai masih ditolak. Ada ditolak sama istrinya karena takut, belum jelas itu. Statusnya belum jelas. Istrinya lari kalau mau diajak itu mau. Tapi si suaminya ampun katanya. Saya keceplosan gitu. Oh iya, makanya suami itu kalau marah dikontrol gitu loh ya. Habib, saya waktu nyerahin istri saya saya nggak sadar saya lagi marah. Ya iyalah, masa lagi baik-baik nyereh. Habis makan bareng, habis jalan bareng berjuang ketawa-ketawa, saya cerai kamu. Gelok yang begitu teh. Ya pasti orang Jakarta pasti dalam keadaan marah, pasti. Justru karena jatuhnya tolak, karena dia mengeluarkan kalimat tolak. Mau dia keadaan marah, kecuali kalau dia minum obat atau misal minum minuman keras, itu sebagian ulama mengatakan nggak jatuh. Tapi kalau dia sadar tetap jatuh. Nah, ketika dia sudah mengatakan begitu, dia masih punya kesempatan. Si suami teh masih punya kesempatan. Kenapa? Kalau dia baru mengucapkan, katakanlah ucapan tersebut adalah ucapan tolak. Berarti jatuh tolak berapa? 1. Nah, tolak 1 ini namanya tolak raj'i. Tolak raj'i itu tolak bisa balik lagi. Tolak bisa balik lagi. Kalau memang dia mau balik lagi, cukup dia mengatakan roja'tuki, kembalilah kamu kepadaku, maka si istri akan sah menjadi istrinya lagi. Tidak perlu lagi pakai mahar, tidak perlu lagi pakai akad nikah, tidak perlu lagi pakai saksi, tidak perlu lagi pakai bayar duit lagi, nggak usah. Kenapa? Karena masih masa iddah. Karena orang perceraian itu kan harus iddah dulu. Iddahnya berapa? 3 bulan atau 3 kali bersih. Nah, sebelum masa itu terjadi, sebelum masa itu habis, maka si suami boleh. Makanya kita kalau mau nyereh seorang istri, ya, maka suami masih wajib memberikan nafkah dohir. Nafkah dohirnya wajib memberikan uang, wajib memberikan rumah, artinya tempat tinggal. Nah, makanya kalau cerai boleh, misalnya cerai 1 nih, udah kita sama istri, kita bilang sama istri kita, kamu di kamar depan, bapak di kamar belakang. 1 rumah, boleh ya. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk balik. Nah, tujuannya apa? Harapannya walaupun dia ada di kamar depan, kita ada di kamar belakang, tujuannya apa? Ya mughalibal qulub, kita nggak tahu, kita punya hati mungkin nyesel dan sebagainya, atau mungkin hujan keras misalnya, dingin ini, wah ini dingin ini, benar tak? Berubah pikirannya teh, berubah gitu kan? Ini dingin lumayan teh nih, roja'tuki, balik deh, enggak boleh, begitu jelas ya? Begitu ya, Pak. Ya, wait teh. Yang kedua, seperti tadi yang aku jelaskan, yang pertama, bagaimana cara mengelola hati antara dibenci dan dipuji sama. Memang ikhlas ini sesuatu yang berat, Bu. Kata Habib Ali, orang yang dikatakan ikhlas itu adam wal madah wahid, pujian dan sanjungan sama. Kita kalau dipuji senang tak, Bu? Senang tak? Oh, kepala bisa terbang ke langit. Benar tak? Begitu dipuji, oh senang. Dicaci? Ya, ini manusia. Orang yang ikhlas itu sama.
Orang mau muji, mangga. Orang mau caci, nggak ada urusan. Jadi prinsipnya apa? Selama Allah Ta'ala ridho, jalankan. Ada orang puji, minggir. Ada orang nyaci, biarkan. Terus saya jalan. Jalan terus menuju Allah. Jalan terus menuju Allah. Nggak oleng karena dipuji, nggak marah karena dia mau dicaci. Terus, nah ini memang butuh latihan. Butuh latihan. Nah, jangan cuman kita melakukan segala sesuatu teh. Yang kita cari hanya pujian saja. Cacian itu bagus buat kita. Ketika ada orang mencaci kita, menghina kita, berarti dia telah merontokkan kita punya dosa. Mestinya orang yang nyaci kasih duit. Benar. Ali Zainal Abidin ketika keluar dari rumah, ada seorang nawasib. Nawasib itu orang yang benci sama habaib. Begitu dia keluar dari rumah, tanpa salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, dicaci maki depan orang di pasar, dicaci maki habis, dicaci maki, dikatakan kau penipu, dikatakan kau tukang sihir, kau macam-macam. Dijawab enggak sama Sayyidina Ali. Begitu selesai dia caci maki, capek, begitu capek ditawarkan, kamu kepingin apa dari saya? Masya Allah, bisa gitu? Kepingin apa tapi dilempar HP bang, begitu tuh Bu. Kalau kita ditawarin, kamu kepingin apa? Rupanya orang ini memerlukan sesuatu, maka dia ngomong sama pembantunya, ambilkan uang 1000 dirham, kasihkan orang tersebut. Jadi dicaci maki dikasih duit lagi. Masya Allah. Ini kalau dicipta Mas Ayah begitu, enak banget ya. Ini nyaci maki semuanya dapat duit ya. Kenapa? Karena dia ikut berperan merontokkan kita punya dosa. Dengan dicaci maki, dosa kita hilang, diampuni oleh Allah. Berkat dia, berarti dia berbuat baik sama kita. Masya Allah, kasih duit, bagus. Paham Bu? Nah jadi kalau dimusuhin orang, kirim makanan Bu. Kalau kita dibenci sama tetangga, bikin kue bolu yang enak, kirim. Kasih gulai, kirim. Kenapa? Dia lagi benci. Kalau kita ngirim makanan sama orang yang kita cintai, biasa. Ada tetangga baik, kemudian kita kirimin bolu, kita kirimin nasi, itu biasa. Nggak istimewa. Yang istimewa itu tetangga yang musuhin kita kirimin makanan. Bisa enggak? Masya Allah. Pak kuat Bu ya, itu ngebikinnya teh gedek. Waktu bikin nasi teh, wah ini mau dimakan sama musuh saya teh, curik di orang teh. Benar tak? Oh gedek banget ngirimnya juga 4 kita Bu ya. Itu tantangannya untuk membersihkan hati, insya Allah. Ya terakhir, tapi langsung 2 Bib. Bagaimana seorang istri harus menghadapi seorang suami yang suka maitu? Maitu itu nyepelein kerjaan. Ngapain aja kamu seharian di rumah? Nah, satu itu. Cara jawabnya aku makan mangkal juga tuh. Nah, keduanya bagaimana cara menghadapi teman atau tetangga yang punya sifat seperti gamelan, yaitu kalau dipukul bunyi, kalau nggak pukul nggak bunyi. Artinya kalau ditanya jawab, kalau nggak ya diem aja gitu. Caranya kumaha? Suami yang baik, kata Nabi, ma akramahunna illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Suami yang baik adalah suami yang memberikan apresiasi, suami yang selalu mencintai istri, suami yang selalu membanggakan istri, suami yang selalu memuji istri. Itu adalah sebaik-baik suami. Wa ma ahannahunna illa laim. Suami yang kurang ajar, suami yang laim, suami yang tidak punya adab adalah suami yang tidak pernah mengapresiasi, yang tidak pernah memuji seorang istri. Istrinya sudah capek di rumah, omongannya kan nggak enak. Kamu tuh kerja naon di rumah? Ibu keluar biar bapak yang kerja, biar tahu rasanya Bu. Keluar aja Ibu, biar tahu bahwa kerjaan ibu teh berat. Kerjaan ibu teh berat. Kalau kerjaan bapak teh dari rumah ke kantor pulang selesai. Ibu 24 jam, apalagi yang punya anak kecil. Masya Allah, jam 2 bangun, BAB, kencing. Emang bapak bangun gitu? Molor bapaknya. Begitu dengar anak kita nangis, bu, anak nangis, itu anak bapak. Tapi bapaknya teh nggak bangun, ibu yang ngerjain, benar tak? Jadi kalau bicara tentang capeknya kerja, seorang istri jauh lebih capek daripada suami. Benar tak Bu? Makanya Nabi mengatakan lelaki yang kurang ajar, lelaki yang biadab, lelaki yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, yang tidak bisa menghormati jasa baik seorang istri, kurang ajar sama istri. Padahal istri sudah bekerja, berjuang untuk suaminya,
Tapi yang diperlakukan teh mentang-mentang karena saya teh pemimpin rumah tangga. Terus kalau pemimpin kenapa emang? Harus diinjak-injak istri? Harus dihinakan istri? Nggak boleh. Itu istri kita ambil amanat dari Allah. Itu istri kita dulu sebelum kita nikah dimanjain sama orang tuanya, disayang-sayang, diambil sama kita, mau didolimin sama kita di rumah, mau diacak-acak sama kita, haram. Makanya di dalam khutbatun nikah kan ada kalimat Allah fi amanatikum. Hati-hati kalian telah mengambil amanat yang dulu anak-anak perempuan itu di bawah tanggung jawab orang tuanya, dicintai, disayangin, Masya Allah sama orang tuanya. Kalian ambil amanatnya, ada di panggul kalian, ada di pundak kalian. Begitu kalian bawa ke rumah, kalian dolimi, kalian acak-acak, bahkan kalian jadikan istri-istri kalian seperti pembantu. Ini banyak yang begitu, Pak. Yang banyak itu begitu. Istri tadi disuruh sana, Bu, cuci rumah. Ini macam-macam, saya suruh masak, suruh setrika, cari pembantu. Istri kok disuruh begitu? Istri tak suruh bersolek, istri tak suruh berdandan, istri tak suruh servis suami, bukan cuci piring. Cuci piring itu kerjaan pembantu. Nyetrika baju suami itu kerjaan pembantu, bukan kerjaan istri. Tapi subhanallah, karena kebaikan istri, nyuci istri, bikin nasi istri, bikin makanan istri. Udah begitu capek malam dikerjain juga. Benar tak? Benar tak, Bu? Iya, nggak boleh suami yang begitu ya. Suami itu suami yang baik, hormati istri kita ya. Dan tidak bisa dipungkiri, Pak, kita punya istri dan kita punya anak. Anak kita di bawah kandungan dia. Anak kita ini kita titipkan sama istri kita. Maaf, kita berhubungan 1 hari atau 1 menit, tapi istri kita 9 bulan ngandung. Benar tak? Habis itu waktu mengeluarkan capek nggak, Bu? Sakit nggak? Sakit nggak? Sekali waktu suami suruh ngerasain, Bu. Begitu. Jadi kalau suami bilang hamil sekali-sekali, suami suruh hamil, biar tahu rasanya orang waktu melahirkan. Sakit nggak, Bu? Luar biasa. Jadi di sini Islam ini mengajarkan sama kita untuk memuliakan seorang istri. Tapi insya Allah yang ngaji di sini, masya Allah, suami yang soleh ya, suami yang soleh, atau salah satu suami yang takut istri, itu sama juga. Kalau sama ada orang memang karakternya teh begitu, kalau nggak ditabung nggak bunyi, itu memang karakternya. Mau bilang naon teh, Bu ya? Kalau nggak diajak omong teh budek gitu, kalau diajak omong baru jawab. Ya orang yang begini teh nggak bisa diajak jalan ya. Kalau diajak jalan naik kereta, kita ngomong sendiri kayak orang bego jadinya. Benar ya, Bu? Kadang-kadang kita ngomong panjang, jawabnya iya, enggak, iya, suruh turun dari kereta dah. Repot, Bu. Jadi cuman ada orang yang memang karakternya begitu, Bu ya. Ada memang karakternya nggak suka ngomong. Tapi orang-orang yang begitu itu, begitu dia punya teman yang cocok, sepanjang jalan ngomongnya teh. Cuman karena nggak cocok aja. Kalau ketemu orang cocok, saya sering ketemu ada orang begitu, ya nggak banyak ngomong, tapi begitu ketemu sama saya ngobrol panjang, ternyata banyakan dia sama saya. Benar tak? Nah, jadi tergantung, mungkin kurang mood kali ya sama-sama kita ya. Nah, itu adalah bagian daripada karakter manusia, insya Allah. Mudah-mudahan majelis yang kita hadiri menjadi majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Doain, saya minta doa sama ibu bapak sekalian, insyaallah besok Habib mau safari dakwah di negeri Sebang, di Brunei sama Malaysia, sama putra Habib. Insyaallah besok pagi Habib berangkat ke Brunei terus ke Malaysia selama 5 hari. Doain mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan urusannya sama Allah taala ya, dan mudah-mudahan ada keberkahan di sana. Amin ya Allah. Amin.